glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, ooh, is this illegal? Hey, ooh, it feels illegal. Sita mau kemana? Mau pulang. Pulang dulu. Lihat ini. Hai, aku Sita. Halo, aku Namira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Joko Sulistyo, Magister Management. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita kenalan dulu nih dengan istilah komunikasinya. Nah, sederhananya, komunikasi itu adalah proses menyampaikan pesan antara informasi kepada orang lain supaya apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami dengan baik. Kalau diperhatikan, sebenarnya komunikasi adalah bagian dari aktivitas sehari-hari. Mulai dari berbicara dengan keluarga, berdiskusi dengan teman, sampai bekerja sama dalam sebuah organisasi. Nah, semuanya membutuhkan komunikasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu, bagaimana dengan bisnis? Menurut Hages dan Kapur, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan seseorang ataupun sekelompok orang untuk menghasilkan lalu menjual barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya, tujuan dari sebuah bisnis bukan hanya sekedar menjual produk atau mendapatkan keuntungan, tetapi juga bagaimana produk atau jasa yang ditawarkan benar-benar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap kegiatan bisnis tentu membutuhkan komunikasi yang baik agar apa yang ditawarkan dapat dipahami oleh konsumen. Nah, kalau kedua pengertian ini kita gabungkan, komunikasi bisnis itu bisa kita pahami sebagai proses bertukar informasi yang terjadi dalam kegiatan bisnis. Contohnya, komunikasi antara penjual dengan pembeli, perusahaan dengan pelanggan, atau bank dengan nasabah. Jadi, bisa dibilang komunikasi yang baik menjadi salah satu kunci agar kegiatan bisnis itu bisa berjalan dengan lancar. Karena dengan komunikasi yang baik, informasi bisa tersampaikan dengan lebih jelas. Akibatnya, kesalahpahaman dapat diminimalkan dan hubungan antara perusahaan dengan konsumen maupun mitra bisnis juga bisa terjalin dengan lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke komunikasi pemasaran. Kalau teman-teman pernah melihat iklan di media sosial atau promosi sebuah produk, nah itu salah satu contoh komunikasi pemasaran. Sederhananya, komunikasi pemasaran adalah cara perusahaan itu memperkenalkan produknya kepada konsumen. Tidak hanya mengenalkan, namun juga mengajak konsumen supaya tertarik. Lalu, mengingat produk tersebut ketika mereka ingin membeli sesuatu. Kalau kita perhatikan, sekarang komunikasi pemasaran bisa kita temui hampir setiap hari. Misalnya saat membuka Instagram, TikTok, atau YouTube, sering muncul iklan atau konten dari sebuah brand. Tujuannya tentu agar produk tersebut semakin dikenal oleh masyarakat. Jadi, semakin baik cara perusahaan menyampaikan informasi tentang produknya, semakin besar juga peluang konsumen untuk mengenal, percaya,
dan akhirnya memutuskan untuk membeli produk tersebut. Dengan komunikasi pemasaran yang baik, perusahaan juga bisa membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumennya. Fungsi komunikasi pemasaran ada 3. Yang pertama, memberikan informasi kepada konsumen. Yang kedua, mengenalkan merek dan perusahaan. Dan yang ketiga, mendorong konsumen untuk mencoba produk melalui promo ataupun penawaran menarik. Ketiga fungsi ini saling melengkapi agar konsumen itu bisa semakin mengenal dan tertarik pada sebuah produk. Saat ini, banyak perusahaan yang memanfaatkan media sosial untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut. Mereka tidak hanya memperkenalkan produknya, tetapi juga memberikan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen seperti manfaat, cara penggunaan, hingga berbagai promo yang sedang berlangsung. Dengan begitu, konsumen akan lebih mudah mengenal produk tersebut dan memiliki ketertarikan untuk mencobanya. Selanjutnya, peran komunikator pemasaran meliputi menyampaikan pesan, menyusun isi pesan agar menarik, memilih media yang tepat, serta menerima dan mengevaluasi feedback dari konsumen agar konsumen itu bisa memberikan komunikasi menjadi lebih efektif dari perusahaan. Dengan kata lain, komunikasi yang baik tidak berhenti saat pesan sudah disampaikan. Perusahaan juga perlu memperhatikan bagaimana tanggapan dari konsumen. Apakah pesan yang disampaikan sudah dipahami dengan baik atau justru masih menimbulkan pertanyaan? Dari respon tersebut, perusahaan dapat mengetahui apa yang perlu dipertahankan dan apa yang masih perlu diperbaiki. Jadi, komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan informasi, namun juga membangun hubungan dua arah agar perusahaan dan konsumen dapat saling memahami dengan lebih baik. Nah, model komunikasi bisnis dalam pemasaran itu dibagi menjadi 2 model, yaitu yang pertama model makro dan yang kedua model mikro. Model makro menjelaskan bagaimana konsumen itu menerima dan mengingat sebuah informasi. Sedangkan model mikro menjelaskan proses konsumen mulai mengenal produk, tertarik kepada produk, kemudian juga percaya, hingga konsumen akhirnya memutuskan untuk membeli produk. Kedua model ini sebenarnya memiliki fokus yang berbeda. Sederhananya, model makro lebih berfokus pada bagaimana sebuah pesan dapat sampai kepada konsumen dan apa yang mereka ingat dari pesan tersebut. Sementara itu, model mikro lebih melihat proses yang terjadi di dalam diri konsumen sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk membeli. Jadi, kedua model ini saling melengkapi karena sama-sama membantu perusahaan memahami bagaimana komunikasi dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Jenis bauran komunikasi bisnis dalam pemasaran itu meliputi iklan, promosi penjualan, public relations, acara ataupun events, pemasaran langsung, dan penjualan pribadi. Masing-masing cara tersebut sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menyampaikan informasi kepada konsumen sekaligus membangun ketertarikan terhadap produk yang ditawarkan. Namun, setiap jenis memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Dalam praktiknya, perusahaan juga tidak harus menggunakan semua jenis komunikasi tersebut secara bersamaan. Mereka bisa memilih atau menggabungkan beberapa cara yang paling sesuai dengan target konsumen, karakteristik produk, dan tujuan pemasaran yang ingin dicapai. Dengan memilih strategi yang tepat, informasi tentang produk akan lebih mudah diterima oleh konsumen.
Hubungan dengan pelanggan juga dapat terjaga dengan baik, sehingga tujuan pemasaran maupun peningkatan penjualan akan lebih mudah untuk dicapai. Nah, itulah beberapa cara yang biasanya digunakan perusahaan untuk mengenalkan produk sekaligus membangun hubungan yang baik dengan konsumennya. Dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi, bisa kita lihat bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan bisnis, khususnya dalam pemasaran. Dengan komunikasi yang tepat, perusahaan tidak hanya dapat menyampaikan informasi tentang produknya, tetapi juga membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan konsumennya. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi dan umpan balik konsumen. Kalau kita bicara soal pemasaran, sebenarnya tujuan akhirnya itu sangat-sangat sederhana, yaitu bagaimana produk yang kita tawarkan bisa dikenal, diterima, dan akhirnya dibeli oleh konsumen. Nah, supaya itu bisa terjadi, perusahaan tentu harus membangun komunikasi yang baik dengan konsumennya. Semakin jelas informasi yang diberikan, semakin mudah juga konsumen memahami produk tersebut. Selain menyampaikan informasi, perusahaan juga perlu mendengarkan pendapat dari konsumennya. Pendapat atau feedback ini tuh bisa berupa saran, kritik, ataupun pengalaman setelah penggunaan produk tersebut. Justru dari feedback inilah perusahaan bisa belajar. Jadi, perusahaan tahu apa yang perlu dipertahankan dan apa yang masih perlu diperbaiki. Supaya kedepannya produk maupun pelayanannya itu bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya, gangguan terhadap kegiatan pemasaran, yaitu saat menyampaikan informasi ke konsumen ternyata tidak selalu berjalan sesuai harapan perusahaan. Kadang pesan yang kita sampaikan tuh bisa saja tidak dipahami dengan baik atau bisa sangat disalahartikan. Tapi tenang, gangguan seperti ini sebenarnya bisa dikurangi. Misalnya dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana, mendengarkan konsumen dengan baik, dan terbuka terhadap setiap masukan yang diberikan. Karena dalam komunikasi kita bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menerima respon dari orang lain. Nah, dari respon yang diberikan konsumen, itulah kita bisa mengetahui apakah informasi yang disampaikan sudah dipahami dengan baik atau belum. Jadi, penting bagi perusahaan untuk terus memperbaiki cara berkomunikasi agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan lebih jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya, secara umum ada 3 jenis gangguan dalam komunikasi pemasaran, yaitu yang pertama ada gangguan pada kata atau bahasa, dan yang kedua ada gangguan karena perbedaan latar belakang, dan yang ketiga ada gangguan fisik. Ketiga jenis gangguan ini sebenarnya bisa terjadi kapan saja dalam proses komunikasi. Karena itu, perusahaan perlu memahami penyebabnya agar pesan yang ingin disampaikan kepada konsumen tetap jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya di sini ada strategi pemasaran, yaitu salah satu strategi yang cukup penting adalah membangun kepercayaan pelanggan, menjelaskan manfaat dan keunggulan produk, serta memanfaatkan testimoni pelanggan agar calon pembeli itu semakin yakin untuk membeli produk tersebut. Kalau pelanggan sudah percaya terhadap produk maupun perusahaan, biasanya mereka tidak hanya membeli sekali saja, tetapi juga memiliki peluang untuk melakukan pembelian kembali. Karena itu, membangun kepercayaan menjadi salah satu hal yang paling sangat penting dalam strategi pemasaran, karena itu bisa membuat konsumen percaya terhadap
perusahaan. Selanjutnya di sini ada pengertian komunikasi pemasaran terpadu, yaitu perusahaan menggabungkan berbagai media promosi agar pesan yang disampaikan tetap sama, jelas, dan saling mendukung. Dengan begitu, konsumen akan menerima informasi yang sama meskipun disampaikan melalui media yang berbeda. Are Hal unpaid ini loans affecting your credit membuat union's pesan cash flow? menjadi lebih Managing mudah accounts dipahami, receivable can be diingat, challenging. dan A pada third-party akhirnya debt collection dapat service ensures meningkatkan timely kepercayaan payments, konsumen maintaining terhadap financial produk stability, maupun and allowing you to perusahaan. focus on Di sini ada elemen yang digunakan, yaitu ada website, iklan, dan pemasaran online untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Di era digital seperti sekarang, ketiga elemen ini menjadi media yang cukup efektif untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Selain bisa menjangkau lebih banyak konsumen, perusahaan juga dapat berinteraksi secara lebih cepat dan mudah dengan pelanggannya karena mereka itu mendapatkan respon positif terhadap pelanggan. Selain itu, ada pameran produk dan pemasaran langsung. Melalui kedua cara ini, perusahaan dapat membangun hubungannya lebih dekat dengan pelanggan dan meningkatkan peluang penjualan. Jadi, bisa kita lihat bahwa setiap elemen komunikasi pemasaran memiliki peran yang saling melengkapi jika digunakan dengan secara tepat. Komunikasi yang dibangun perusahaan akan menjadi lebih efektif, hubungan dengan pelanggan akan semakin menjadi lebih baik, dan tujuan pemasaran pun lebih mudah tercapai. Sekian dari saya. Demikian penjelasan kami mengenai komunikasi bisnis. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya komunikasi dalam dunia bisnis. Terima kasih atas perhatian Bapak Joko selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis dan juga teman-teman semua. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio.